Pak Terawan ini bukan dari partai politik. Kalau dari partai politik kita jauh bisa lebih mengontrol, jauh bisa lebih mengetahui ada apa di belakang hilangnya Menteri Kesehatan ini. Ada sebuah kekuatan yang melebihi Menteri Terawan yang membuat beliau tidak bisa muncul di depan publik. Itu makan logika sederhana aja. Ya, apakah Pak Terawan punya sesuatu yang beliau simpan sebagai kartu as sehingga beliau punya kekuatan untuk tidak bisa digoyang sebagai Menteri Kesehatan? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini terus berkembang menjadi bola liar di masyarakat. Citra pemerintah harus naik hari ini. Tidak ada cara lain selain menaikkan citra pemerintah. Dan citra pemerintah akan naik kalau pemerintahnya sendiri menunjukkan manajemen krisis yang efektif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah 7 bulan sejak diakuinya pandemi COVID-19 ini masuk ke Indonesia. Semakin kesini, semakin jarang kita melihat sosok Menteri Kesehatan tampil di depan publik. Ada beberapa kabar, beberapa informasi yang menunjukkan beliau sedang berkoordinasi dengan beberapa pejabat. Tapi yang langsung berhadapan sebagai garda terdepan dalam memberikan informasi tentang kondisi kesehatan negeri ini, semakin kesini justru semakin sukar kita cari, bahkan di YouTube sekalipun. Ini tentu menjadi pertanyaan yang terus menggaung di masyarakat, karena kita tahu bahwa banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengalami sebuah proses trial and error. Ya, kita pahami karena memang ini kan situasi yang baru terjadi, tetapi dalam konteks manajemen krisis tentu ada sebuah upaya yang sistematis dan terencana, di samping juga adanya langkah-langkah alternatif yang dinilai lebih efektif. Publik hari ini terus semakin bertanya-tanya, kemana Menteri Kesehatan kita? Di awal-awal memang sempat tampil, tapi justru tampil dengan denial, dengan menganggap bahwa pandemi ini bukan sesuatu yang luar biasa yang harus dihadapi dengan penuh kesiapsiagaan dan penuh effort, tetapi lebih seperti pada pengabaian atau barangkali dianggap hal yang remeh. Saya kira itu yang ada di persepsi publik tempo hari ya. Ketika banyaknya menteri-menteri kesehatan di berbagai belahan dunia yang mengundurkan diri karena merasa gagal menangani COVID-19 ini, kemudian publik menjadi bertanya gitu kan. Kenapa Menteri Kesehatan di Indonesia tidak mundur juga daripada nggak muncul-muncul di publik? Kan begitu logikanya ya. Nah, mestinya kan beliau muncul ke publik, memberikan pernyataan demi pernyataan, update perkembangan penanganan pemerintah, sehingga kita merasakan bahwa kita punya Menteri Kesehatan. Kalau yang kita lihat sekarang kan malah menteri-menteri lintas sektor yang lainnya yang muncul gitu. Menteri BUMN yang bicara tentang vaksin, Menteri Maritim dan Investasi yang bicara untuk menurunkan korban COVID-19, Menteri Ekonomi gitu, malah yang bicara tentang penanganan yang sedang dan akan dilakukan pemerintah. Ini kan lucu gitu. Ini negara kok seperti manajemennya nggak kelihatan gitu. Terus gimana sekarang rakyat mau percaya gitu? Kan alurnya begitu. Rakyat percaya ketika pemerintah menunjukkan manajemen yang efektif, manajemen yang mampu menunjukkan adanya hasil yang progresif. Sekarang kita lihat pemerintah pusat dengan pemerintah daerah berbeda pendapat. Pemprov dan Pemkot saling menyalahkan. Rakyat yang menonton dan yang akan mengikuti aturan-aturan dari pemerintah kan jadi kebingungan. Ini siapa yang harus saya patuhi? Akhirnya kan semuanya menjadi kembali, ya sudahlah, self manage aja lah. Kita berpikir masing-masing aja lah. Kita cari informasi sendiri aja lah. Kita tanya kiri kanan aja lah. Nggak usah dengerin pemerintah. Kan bahaya kalau sudah begitu. Jangan sampai pemerintah berada dalam posisi yang seperti itu. Karena pengelola negara dan yang dikelola kan harusnya klop. Kan harusnya perspektifnya sama. Sehingga upaya-upaya untuk melakukan penanganan, memutus rantai penularan COVID-19 ini bisa jauh lebih efektif. Ya, sekarang kita lihat hasilnya. Masyarakat semakin banyak yang kemudian hanya menganggap bahwa menggunakan masker kalau ada petugas. Kita lihat sekarang bagaimana kafe-kafe sudah mulai banyak lagi. Ya kalau mau dianggap rakyatnya nggak patuh mungkin itu satu hal. Tapi kan kita harus lihat ada apa di belakang itu. Kan kita tidak bisa dengan serta-merta menyalahkan rakyat.
Karena rakyat gimana pemimpinnya? Gitu ya. Jadi tentu yang harus dimunculkan oleh para pemimpin negeri ini adalah keteladanan. Gitu. Nah, bagaimana keteladanan yang baik ini? Ya, manajemen yang baik tentu dengan salah satu yang nampak di permukaannya adalah munculnya para pemimpin itu. Dan sekarang kondisinya adalah kondisi kesehatan yang sedang dalam pikiran dan upaya besar seluruh pemangku kebijakan. Panglimanya ya Menteri Kesehatan dong harusnya. Tapi saya kira saya juga ingin mencoba membaca nuansa kebatinannya Pak Terawan ini ya. Saya ingin mencoba berempati, saya ingin mencoba menempatkan diri dalam posisinya beliau. Tentu itu juga menjadi sebuah hak dari rakyat jelata ya. Rakyat jelata berhak menuntut, rakyat jelata berhak mengkritisi, dan rakyat jelata pun berhak menyelami apa yang sedang dirasakan oleh para pejabatnya. Boleh dong ya, Pak Terawan, pemimpin di Kementerian Kesehatan, tentu bukanlah sebuah posisi yang tertinggi, terpuncak. Apalagi kita tahu, Pak Terawan ini bukan dari partai politik. Kalau dari partai politik saya kira jauh bisa lebih mengontrol, jauh bisa lebih mengetahui ada apa di belakang hilangnya Menteri Kesehatan ini. Karena tentu publik bisa langsung menyasar pada pimpinan partainya kan gitu. Nah, kalau sekarang kan sulit. Pak Terawan profesional kedokteran, walaupun beliau juga dari dinas kemiliteran. Tentu kita tahu dunia militer berlaku garis komando yang tegas. Bahkan saya kira meskipun sudah purnawirawan, tapi tentu dalam garis-garis tertentu itu pola-pola komando seperti itu publik pun mengetahui. Saya kira itu masih berlaku gitu ya. Dan ya kita lihat garis komandonya kemana. Kalau garis komandonya ke presiden, karena secara struktur kenegaraan seperti itu, maka jelas yang bisa menjawab ini adalah Pak Presiden. Nah, tapi tentu ini harus dijawab dengan data yang sebenarnya, dengan alasan yang melatar belakangi ini yang sesungguhnya terjadi seperti apa. Bukan jawaban-jawaban normatif, bukan jawaban yang basa-basi gitu. Ya, kita dengar kemarin kan kalau ketika Najwa Shihab bertanya kepada Menteri Maritim dan Investasi tentang keberadaan Pak Menkes, kan dijawab ya ada, beliau koordinasi. Ya tentu itu sih jelas ada. Tapi kan yang menjadi pertanyaan publik hari ini, beliau nggak muncul di media mainstream. Beliau nggak muncul di depan publik. Beliau nggak berbicara kepada rakyat. Nah, kan fungsi pembantu presiden dalam konteks kesehatan adalah juga berbicara kepada rakyatnya, menjadi perwakilan dari presiden. Nah, kalau seperti ini, maka tentu pimpinannya yang harus menjelaskan. Pak Jokowi harus bercerita. Pak Jokowi harus menyampaikan fakta yang sebenarnya seperti apa. Karena kalau budaya mundur belum ada di Indonesia, ya tentu akan sulit kita dengar. Sulit itu akan kejadian Pak Menkes mundur. Nah, yang bisa dilakukan kan reshuffle. Dan itu kita dengar dari bulan-bulan yang lalu. Bagaimana Pak Jokowi dengan tegas menyatakan kalau perlu saya akan reshuffle menteri-menteri. Nah, ini kenapa? Informasi tentang reshuffle ini kok nggak muncul lagi? Presiden dalam posisinya jelas bisa segera mengganti agar publik menjadi lebih merasa nyaman, lebih merasa tentram dengan keberadaan Menteri Kesehatan yang bicara di publik. Nah, saya yakin Pak Terawan ini bukan atas keinginan pribadinya untuk tidak muncul di publik. Karena kalau saya lihat gaya beliau kan gaya yang ceplas-ceplos juga kan. Artinya ketika ada pertanyaan beliau dengan ringan saja menjawabnya. Bisa jadi kalau begini ceritanya kan ada sebuah kekuatan yang melebihi Menteri Terawan yang membuat beliau tidak bisa muncul di depan publik. Itu makan logika sederhana aja. Ya, kita lihat sosok beliau seperti itu, yang mestinya dengan ringan beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan, dan beliau tidak pernah dalam satu momen pun merasa kesulitan dalam menjawab pertanyaan. Tapi kemudian sekarang menjadi tidak bisa muncul. Apakah justru karena ceplas-ceplosnya itu
yang membuat ada kekhawatiran di kekuatan yang di atasnya, sehingga dikhawatirkan menjadi pernyataan-pernyataan yang blunder lagi. Nah, saya kira itu mungkin saja, tapi kan kalau begitu mestinya ya sudah direshuffle saja. Nah, tapi kalau direshuffle pun tidak, kan ini kemudian menjadi tanda tanya yang berikutnya. Apakah ada kekuatan lain yang membuat Presiden tidak bisa mereshuffle Menkes? Apakah Pak Terawan punya sesuatu yang beliau simpan sebagai kartu as sehingga beliau punya kekuatan untuk tidak bisa digoyang sebagai Menteri Kesehatan? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini terus berkembang menjadi bola liar di masyarakat. Dan ini kalau tidak segera dijelaskan oleh pemerintah, oleh atasannya, tentu saya kira kondisi trustnya rakyat kepada pemimpin ini akan terus melemah. Dan itu tidak bagus. Kondisi yang tidak kondusif dalam upaya kita membangun bersama-sama kesehatan negeri ini. Kan ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Bagaimana dengan fenomena rapid test yang kemudian entah keseleo lidah atau memang sudah diniatkan disampaikan oleh ID Makassar bahwa hasil dari rapid test itu palsu? Ini kan mencengangkan warga secara umum. Karena yang masyarakat yang lebih kecil-kecilnya kan mereka sebenarnya sudah tahu, sudah paham dari awal bahwa rapid test itu tidak efektif untuk mengukur orang terdampak COVID atau tidak. Karena di ILC pun berkali-kali itu sudah disampaikan oleh para dokter. Nah, tapi kemudian ini menjadi bom karena kejadiannya menimpa gitu. Pejabat wali kota yang hanya rapid test dan tidak mau diswab. Nah, sehingga menjadi ketahuan. Nah, akhirnya Dokter Tirta bicara. Dan itu kemudian dikutip oleh berbagai media mainstream. Kan kemudian menjadi jauh lebih dipertanyakan kenapa ini nuansa bisnis menjadi lebih kental daripada nuansa upaya memutus rantai COVID-19. Rapid test yang awalnya harganya 600.000 kemudian turun 400.000 sampai akhirnya ada informasi udah sampai 90.000. Ini kan pertanyaan besar yang tentu harus dijawab oleh Menteri Kesehatan. Atau bagaimana pola uji swab test yang sebenarnya? Kan ini mesti dijelaskan kepada rakyat kalau memang swab test ini akan secara masif diberikan dengan gratis, tentunya harus gratis karena kan dana penanganan COVID ini luar biasa besar, tapi serapannya masih kecil. Artinya uang menumpuk di pemerintah yang belum termanfaatkan dan mestinya kan itu yang bisa dipakai untuk swab test gratis. Kemudian dijelaskan juga swab test itu yang hasilnya positif itu seperti apa, negatif itu seperti apa. Itu kan bukan pembeda antara hitam dan putih kan gitu. Ini sebuah kontinum gitu. Positif itu ketika virusnya berapa banyak, negatif itu ketika virusnya seberapa kecil. Sehingga ketika data angkanya muncul kan kita menjadi lebih paham, kita menjadi lebih tahu kondisinya. Terutama orang-orang yang sudah diswab. Hari ini kan kita terus dibingungkan dengan berbagai informasi yang simpang siur, yang tidak jelas, yang makin membuat rakyat akhirnya putus harapan terhadap pemerintah. Nah, ini harus dihentikan. Citra pemerintah harus naik hari ini. Tidak ada cara lain selain menaikkan citra pemerintah. Dan citra pemerintah akan naik kalau pemerintahnya sendiri menunjukkan manajemen krisis yang efektif. Pemerintah menunjukkan goodwill-nya. Pemerintah menunjukkan koordinasi yang baik antara pusat dengan daerah. Saya kira kan itu sebuah rumusan sederhana saja dari sebuah proses manajemen krisis. Dan pemimpin manajemen krisis ini tentu puncaknya presiden, orang keduanya menteri kesehatan. Maka ketika menteri kesehatannya tidak muncul, yang muncul kan orang-orang ketiga, keempat, dan kelima. Dan itu pun koordinasinya simpang siur. Akhirnya yang jadi korban siapa? Ya rakyat jelata. Ya kami-kami lagi ini yang di grassroots. Ya, jadi saya kira ayo segera muncullah Pak Terawan ke depan publik. Kalau memang ada kekuatan yang menghalangi Bapak untuk muncul ke publik, ya presidennya lah yang bicara. Ada apa sebenarnya ini? Kok panglimanya nggak muncul?